Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian. Selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Di pagi hari Minggu ini kita dapat bersama-sama kembali untuk berkumpul, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita beri waktu kita pagi ini sejenak menyembah Tuhan, dan kita akan mendengarkan pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setelah itu kita akan mempersiapkan hati kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan yang terutama di dalam hidup ini. Ya, terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Sekali lagi haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus, kami sembah Kau. Haleluya, haleluya, hanya Engkau ajaib, hanya Engkau yang ajaib. Haleluya, 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 Yesus Engkau ajaib. Haleluya, haleluya,
haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau, haleluya, 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 haleluya. Yesus, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Engkau ajaib, Engkau ajaib. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Engkau Allahku yang ajaib, Engkau Allahku yang ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Haleluya. Haleluya. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesusku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesusku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Hanya ku bisa lari. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku
bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesusku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Oh, hanya ku bisa lari kepadanya. Haleluya. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami menyiapkan hati kami untuk dengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan berbicaralah bagi kami pada pagi hari ini. Karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman. Firman yang akan menghidupkan. Firman yang akan menguatkan. Firman yang akan meneguhkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang mampu hidup di dalam kekuatan Allah menghadapi berbagai pergumulan hidup kami hari ini. Teguhkan firman-Mu bagi kami melalui Roh-Mu yang kudus, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Mari kita persiapkan hati untuk belajar dari firman Tuhan. Dan pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini akan saya ambil dari kitab Yeremia, pasal yang ke-29, ayat yang ke-11. Kitab Yeremia, pasal yang ke-29, ayat yang ke-11. Yeremia, pasal yang ke-29, ayat yang ke-11. Demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah pergumulan hidup hari-hari ini yang begitu berat, di tengah-tengah naiknya, melonjaknya pasien COVID-19, dan oleh karena itu ada banyak sekali tantangan pergumulan yang harus kita akui, kita hadapi hari-hari ini. Nah, di tengah situasi yang begitu berat hari-hari ini, saudara, saya merasakan banyak orang yang menilai dan mungkin merasa bahwa hidupnya seperti sebuah kehidupan yang terbuang dan tidak lagi menjadi pribadi yang merasa diperhatikan. Dan mungkin saja di antara Bapak, Ibu, dan saudara ada yang merasa demikian, merasa terbuang, merasa seperti orang yang tidak diperhatikan di tengah-tengah kondisi kehidupan yang seperti ini. Nah, saudara, pribadi yang merasa terbuang itu, pribadi yang merasa tidak terperhatikan, cenderung akan memiliki gambar diri yang buruk, akan memiliki pemahaman-pemahaman yang kurang baik tentang masa depan, akan memiliki penilaian-penilaian yang tidak sehat, mental yang buruk, yang pada akhirnya berakibat pada tindakan-tindakan yang tidak produktif, bahkan lebih ekstrim
pada beberapa pribadi bisa membuat orang bertindak bodoh. Itu kita bisa lihat di dalam banyak kasus, ya. Kasus di mana terjadi remaja yang nakal, ya, atau sampai pada masalah-masalah terorisme sekalipun. Secara psikologis, penelitian-penelitian menunjukkan bahwa mereka sendiri adalah para pelaku-pelaku itu adalah orang-orang yang sebenarnya merasa terbuang, merasa dikucilkan, merasa dipinggirkan oleh sistem. Dan kemudian ketika itu mereka rasakan, dan sekelompok orang yang merasakan ini bertemu, maka reaksi mereka secara frontal, ya, melahirkan sebuah tindakan-tindakan perlawanan. Kalau mereka bersifat pasif, ya mereka mengucilkan diri dan sebagainya. Ini kondisi dari orang-orang yang merasa terbuang. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kondisi ini adalah sebuah kondisi yang sangat memprihatinkan. Dan di dalam Alkitab, kita menemukan bahwa Israel, umat Allah, bangsa pilihan, juga pernah mengalami sebuah kondisi di mana mereka merasa terbuang. Mereka merasa terkucilkan. Mereka merasa tidak diperhatikan. Ketika mereka diizinkan Tuhan masuk ke sebuah tanah yang disebut dengan tanah pembuangan, mereka merasa terbuang sebagai umat Allah. Mereka frustasi tentang hidup mereka sebagai umat pilihan. Bagaimana mungkin kami umat pilihan, kami orang yang katanya dikasih oleh Tuhan, kami yang katanya adalah umat Allah, tapi kenapa kami terbuang? Ya, mengapa kami mengalami kondisi seperti ini? Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kondisi-kondisi kehidupan yang seperti ini, saya kira adalah sebuah kondisi yang memang perlu untuk kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Sebab kondisi seperti ini adalah sebuah kondisi real yang bisa terjadi pada siapa saja, termasuk kita. Ketika ada gap antara cara pandang dan kenyataan, ya. Ada jarak antara gambaran-gambaran idealisme dan kenyataan. Gambaran-gambaran idealnya adalah kami sebagai umat Tuhan harusnya hidup di dalam kekuatan, anugerah, berkat, sukacita. Itu kan yang ada di benak kita umumnya ketika kita memahami diri sebagai umat pilihan atau anak Tuhan atau orang percaya atau orang yang dikasih Tuhan. Namun pada kenyataannya ya tidak begitu. Kenyataannya kita melihat ada pergumulan. Kenyataannya kita melihat ada tantangan. Kenyataannya kita melihat ada masalah. Gap antara cara pandang dan kenyataan ini, saudara, pada akhirnya dapat melumpuhkan kehidupan rohani kita ketika kita sebagai orang yang percaya tidak dapat sungguh-sungguh memperhatikan diri kita, tidak dapat sungguh-sungguh mengendalikan diri kita. Bahkan ketika kita tidak dapat dengan sungguh-sungguh mencoba memperhatikan sejenak seluruh aspek kehidupan kerohanian kita. Saudara, ketika masalah ini terjadi, dan ketika kita merasa sudah adanya gap antara cara pandang kita dan kenyataan, maka kita perlu mulai menata diri kita dengan sungguh-sungguh. Kita tidak boleh terus memperlebar gap ini. Kita tidak perlu untuk terus mulai membangun sebuah penilaian-penilaian buruk dalam diri kita terkait dengan kenyataan ini. Ada beberapa hal yang memang perlu untuk kita perhatikan di tengah-tengah kenyataan ini. Nah, Alkitab di dalam ayat-ayat yang kita baca ini mencoba untuk membawa sebuah penyadaran bagi Israel.
agar mereka bisa memahami situasi kenyataan hidup di mana mereka melihat adanya gap itu tadi, antara harapan dan kenyataan, antara idealisme dan fakta realnya. Alkitab melalui Nabi Yeremia ingin membawa Israel menyadari situasi ini melalui sebuah sudut pandang lain, sehingga mereka kemudian dapat memaknai situasi gap tadi sebagai sebuah situasi yang dapat membangkitkan, dapat membangun hidup mereka kembali, dapat memberi mereka semangat, dapat memberi mereka antusiasme, dapat menghadirkan pengharapan dalam menghadapi kenyataan itu. Saudara, setiap orang perlu untuk kemudian menyadari hal ini dan mulai mengambil sebuah langkah-langkah perubahan untuk merespon kenyataan tadi itu. Jangan sampai kenyataan itu semakin memperburuk situasi kita, membuat kita merasa terbuang, dan akhirnya membuat kita menjadi orang yang pada akhirnya mengambil sikap-sikap yang bodoh. Nah, saudara, ada beberapa hal yang perlu dan dapat kita lihat bagaimana kita menghadapi adanya gap tadi antara harapan dan kenyataan itu, yaitu adalah dengan mengubah cara pandang dan cara kita melihat kenyataan itu. Yang pertama, saudara, melalui catatan Nabi Yeremia ini, kita diajak sebagai umat percaya untuk melihat bahwa hidup kita ini ada di dalam karya Allah yang merancang hidup kita dengan luar biasa. Saudara, ayat yang kita baca di dalam Yeremia 29 ayat 11 tadi adalah sebuah ayat yang disampaikan di tengah-tengah kondisi terbuang. Sebuah kondisi di mana umat merasa tidak diperhatikan. Tetapi kita membaca di sini, Yeremia memberikan kepada umat sebuah cara pandang yang lain. Melalui Yeremia, Allah ingin mengingatkan bahwa rancangan-rancangan yang ada pada Allah itu tentang umatnya adalah sebuah rancangan yang disebut damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Nah, itu berarti bahwa Allah melalui Nabi Yeremia ingin mengajak agar setiap orang, umat Tuhan, anak Allah yang sedang ada di dalam situasi gap tadi itu, untuk percaya bahwa situasi ini bukanlah akhir dari segala-galanya. Pergumulan yang saudara hadapi hari-hari ini bukanlah akhir dari segala-galanya. Tantangan yang engkau hadapi hari-hari ini bukanlah akhir dari segala-galanya. Persoalan yang engkau hadapi hari-hari ini bukanlah akhir dari segala-galanya. Karena kadang-kadang orang bisa berpikir demikian. Dan akhirnya mereka marah, mereka frustasi, dan mereka melakukan hal-hal bodoh yang tidak seharusnya mereka lakukan. Tuhan ingin katakan bahwa seluruh hidup kita ini ada dalam karya Allah yang luar biasa. Ia merancang hidup kita dengan luar biasa. Ini kan sebuah cara pandang, ya, yang ingin diajak oleh Allah untuk kita lihat. Faktanya umat Israel memang terbuang. Faktanya umat Israel ada di Babilonia. Tetapi Allah mengatakan ini bukan akhir dari segala-galanya. Ini bukan akhir dari segala-galanya. Ini bagian dari sebuah proses rancangan Allah yang besar di dalam kehidupan. Saudara, sekali lagi ini persoalan cara pandang, melihat hidup. Dan kalau saudara bisa melihat bagaimana orang Israel eksis sampai hari ini, karena mereka memiliki cara pandang bahwa mereka adalah umat pilihan, di mana Allah bekerja dalam diri mereka. Ini juga yang ingin dibangun oleh Yeremia, yang ingin Allah bangun melalui Nabi Yeremia. Yeremia mengajak umat Allah untuk berpikir di dalam sebuah perspektif kemahakuasaan dan kebaikan Allah.
bahwa Allah belum selesai berperkara, Allah belum selesai berjuang, Allah belum selesai merancang, bahwa seluruh kehidupan kita ini ada di dalam sebuah rancangan yang maha kuasa, yaitu rancangan damai sejahtera. Apa yang akan dijalani dan dinikmati, saudara, itu dimulai dari cara pandang kita. Ini persoalan penting. Apa yang saudara akan lakukan besok? Apa yang saudara akan kerjakan besok? Apa yang saudara lakukan detik ini, jam ini, itu sangat ditentukan oleh cara pandangmu hari ini. Karena itu perbaiki cara pandangmu. Perbaiki cara engkau melihat hidup. Perbaiki cara engkau memaknai hidup. Perbaiki cara engkau menafsir setiap kenyataan-kenyataan hidup. Perbaiki. Karena apa yang kau perbuat, apa yang kau kerjakan detik ini, jam ini, hari ini, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, sangat ditentukan oleh cara pandangmu hari ini. Kalau engkau masih punya cara pandang yang justru kontraproduktif dan membuat hidupmu bermasalah, dan membuat hidupmu semakin terpuruk, membuat engkau merasa semakin susah, ubah cara pandangmu. Yakini bahwa engkau sedang ada di dalam rancangan Allah yang luar biasa, ada di dalam rancangan Allah yang besar, yang sedang membawa engkau kepada kehendaknya. Kalau engkau ingin tetap hidup dan merasa melihat karya Allah yang besar, maka ubah cara pandangmu. Ubah cara pandangmu. Kalau engkau merasa engkau sudah hidup di dalam kebenaran, engkau sudah mengerjakan dengan baik, namun faktanya demikian, tetaplah memiliki cara pandang yang benar tentang Tuhan. Karena Tuhan sedang merancang sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, bagaimana kemudian kita bisa memahami nilai damai sejahtera atau shalom tadi di tengah-tengah konteks kehidupan di mana kita terbuang. Nah, ini kan pertanyaan. Pak Pendeta, bagaimana saya bisa merasakan damai sejahtera? Bagaimana saya bisa merasakan memiliki shalom? Bagaimana saya bisa merasa bahagia di tengah-tengah keadaan di mana saya merasa terbuang, di mana saya merasa tidak terperhatikan. Nah, saudara, hal untuk memahami bagaimana pemahaman tentang damai sejahtera ada di dalam kehidupan kita, sekalipun di tengah-tengah pergumulan dan tantangan di mana kita merasa terbuang. Maka hal yang perlu kita bangun dan kita pahami dalam diri kita adalah dengan melihat bahwa upaya Allah untuk menghadirkan damai sejahtera, rancangan-rancangan damai sejahtera tadi, itu adalah sebuah rancangan yang bersifat utuh dan bukan parsial. Ketika Tuhan berkata rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, rancangan damai sejahtera yang dimaksud ini adalah rancangan yang utuh, bukan sebagian-sebagian, bukan sebuah hal yang dapat dilihat hanya satu bagian. Seperti kita melihat sebuah lukisan yang indah itu ketika mampu melihat secara utuh. Ya, ketika kita tidak mampu melihatnya secara utuh, maka kita tidak bisa melihat keindahannya. Rancangan damai sejahtera Allah dalam diri kita adalah sebuah rancangan yang bersifat utuh. Nah, persoalan yang terjadi dalam diri kita adalah kita ini terlalu cepat menghakimi kenyataan-kenyataan hidup yang kita lihat hari ini, jam ini, ya, detik ini. Itu saja. Kita kemudian mudah untuk menghakimi kenyataan kita. Sementara kualitas damai sejahtera itu tidak bisa kita lihat hanya parsial. Kita lihat hanya sepenggal-sepenggal. Di dalam episode kehidupan kita hanya melihat sebagian-sebagian. Rancangan damai sejahtera adalah sebuah rancangan yang bersifat utuh. Nah, ini memberikan kepada kita sebuah pengertian. Jangan terlalu cepat menghakimi kenyataan hidup hari ini. Jangan terlalu cepat
menghakimi kenyataan hidup seseorang yang dialami hari ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya. Dan jangan terlalu cepat kemudian menilai bahwa segala sesuatu itu adalah sesuatu yang buruk. Walaupun memang faktanya ya buruk gitu ya. Faktanya memang sesuatu yang tidak baik. Tapi mari kita mencoba belajar melihat itu secara lebih utuh. Pertandingan belum selesai. Hidup kita ini belum selesai. Dan kita percaya sebagai umat pilihan Allah bahwa Allah sedang mengerjakan itu di dalam diri kita. Allah sedang mengerjakan sesuatu yang besar di dalam diri kita. Ini belum selesai. Jadi bagaimana kita dapat melihat rancangan Allah, rancangan damai sejahtera? Maka milikilah pemahaman bahwa rancangan Allah adalah sebuah rancangan yang bersifat utuh, bukan parsial. Kalau toh kemudian, saudara, kita merasa bahwa apa yang terjadi buruk ini dalam diri kita adalah akibat kesalahan kita. Ya, karena manusia itu bisa keliru. Manusia itu bisa salah. Dan kemudian kita melihat bahwa ya mungkin ini hukuman Allah dalam diri saya, seperti Israel, di mana Allah mengizinkan mereka dibuang ke Babilonia karena mereka melalaikan hukum-hukum Allah. Kalaupun ini yang terjadi dalam diri kita, kalaupun saudara merasa ya situasi buruk ini karena saya memang berdosa kepada Tuhan, karena saya sudah salah kepada Tuhan, saya ingin ajak saudara untuk memiliki sebuah cara pandang. Janganlah melihat penghukuman Allah ini sebagai sebuah pilihan akhir dari kenyataan hidup saudara. Tapi cobalah untuk melihat bahwa kalau toh memang ini adalah sebuah hukuman, ya, kalau toh memang fakta-fakta buruk yang kita hadapi adalah sebuah hukuman karena kekeliruan kesalahan kita, mari maknai ini sebagai bentuk kasih Allah, sebagai bagian dari cara Allah memperbaharui kita, sebagai bagian dari cara Allah mengajar kita tentang makna hidup, agar kita mampu menghargai apa yang seharusnya kita hargai. Ya, jadi ada dua hal, saudara. Bagaimana kita mampu melihat rancangan damai sejahtera itu di tengah-tengah kondisi terbuang. Pertama, mari kita jangan terlalu cepat menghakimi kenyataan. Karena rancangan Allah adalah sebuah rancangan yang bersifat utuh dan bukan parsial. Yang kedua, kalau toh kita melihat sebuah kenyataan buruk ada di dalam kehidupan kita karena bentuk penghukuman Allah, mari kita melihat bahwa rancangan Allah, rancangan damai sejahtera pun ada di situ, di dalam bentuk kasih Allah. Bahwa penghukuman itu bukanlah pilihan akhir, tetapi bagian dari sebuah proses pembaruan, proses pengajaran yang menolong kita untuk dapat mengerti hidup, mampu memaknai hidup, mampu menghargai apa yang seharusnya kita hargai, yang kemudian mungkin dalam waktu-waktu yang lalu sudah sempat kita lalaikan, sempat kita abaikan. Penghukuman Allah mengingatkan kita tentang, oh itu berharga, oh itu bermakna, oh saya sudah salah, oh saya harus memperbaharui, saya harus mendidik diriku kembali untuk dapat melakukan apa yang benar. Ini juga adalah damai sejahtera yang harus kita miliki. Ini adalah shalom. Bagaimana Allah melepaskan kita dari maut dengan cara mengajar kita, dengan cara mendidik kita, dengan cara memberikan kita pengertian, dengan cara memberitahu kita. Walaupun mungkin kadang-kadang situasi itu sebuah situasi yang sebenarnya tidak kita inginkan. Jadi yang kedua, saudara, bagaimana kita memahami nilai damai sejahtera atau shalom Allah di tengah-tengah konteks di mana kita terbuang tadi itu. Pahamilah bahwa upaya damai sejahtera, rancangan Allah yang luar biasa, bukan bersifat parsial, tetapi utuh, integral, holistik. Yang ketiga, saudara, bagaimana kemudian kita mengubah cara pandang kita tadi, yaitu merespon kenyataan hidup di mana kita hidup hari ini secara lebih positif. Ketika
Yeremia mengajarkan bahwa rancangan adalah rancangan damai sejahtera. Yeremia ingin agar umat Allah yang ada di tengah pembuangan tadi mulai membangun sebuah respon positif terhadap kenyataan hidupnya. Mulai menghadapi kenyataan itu dengan cara yang benar, yaitu melakukan perubahan-perubahan mendasar di dalam seluruh kehidupan. Apa yang harus diubah, ya diubah. Apa yang perlu diperbaiki, ya diperbaiki. Apa yang memang perlu untuk ditata ulang, ditata ulang. Di dalam Yeremia 29 ayat 12 sampai 14 dikatakan, "Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu." Saudara, apa yang perlu diperbaiki, mari kita perbaiki. Apa yang perlu dibangun, kita bangun. Pola-pola lama yang memang perlu kita tinggalkan. Ini respon di tengah-tengah kenyataan hidup tadi. Bahkan ayat yang lain yang sangat terkenal di dalam kitab Yeremia ini, di mana mereka kemudian diminta untuk melakukan kesejahteraan kota di mana mereka dibawa. Respon positif dimintakan oleh Allah. Respon positif dimintakan oleh Allah untuk mereka kerjakan. Jangan dikuasai oleh pikiran-pikiran negatif yang melemahkan dan membuat kita tidak bisa produktif. Kenyataan hidup yang buruk, kenyataan hidup di mana kita merasa terbuang, adalah sebuah hal di mana rancangan Allah sedang dikerjakan dalam diri kita. Di mana karya Allah sedang dikerjakan dalam hidup kita. Maka kita perlu meresponnya dengan positif. Ayat lain, saudara, di dalam Yeremia 29 ayat 5-7. Sebagai sebuah bentuk respon positif dikatakan, "Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang." Nah, ini ayat yang tadi saya sebutkan. "Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu." Lakukan apa yang terbaik dalam situasi di mana kita berada. Sekalipun kita merasa terbuang, tetap mengerjakan yang terbaik. Tetap memiliki sebuah respon yang benar. Tetap memiliki respon positif di dalam kenyataan hidup yang di mana kita merasa terbuang. Ini nasihat firman Tuhan. Agar kita tidak hancur. Tetap lakukan. Saudara sedang ada di dalam rancangan Allah. Bapak Ibu sedang ada dalam rancangan Allah. Dan mari kita merespon rancangan Allah di dalam kuasanya. Tantangan hidup yang kita hadapi hari-hari ini bukanlah akhir dari segala-galanya. Tuhan sedang berperkara dalam hidupmu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian hari ini, tetap percaya rancangan damai sejahtera Allah ada padamu. Karena itu, miliki cara pandang yang benar. Karena itu, tetaplah mengupayakan yang terbaik dalam hidup saudara. Engkau adalah orang-orang yang dikasihi Allah. Apapun situasi kehidupanmu, apapun kenyataan hidupmu, Allah mengasihimu. Allah mencintaimu. Kalau engkau sudah merasa bahwa apa yang kau lakukan hari-hari ini benar, namun kau merasa terbuang, tetap konsisten. Tetapi kalau kau merasa bahwa apa yang kau lakukan, apa yang kau alami hari ini karena dosamu, berubahlah. Tata ulang hidupmu. Allah mengasihimu. Allah mencintaimu. Dan Allah ingin engkau berubah. Allah ingin engkau menemukan sesuatu yang lebih indah. Allah ingin engkau belajar untuk menghargai apa yang seharusnya dihargai. Meninggalkan apa yang seharusnya perlu ditinggalkan, dan mengejar apa yang seharusnya perlu engkau kejar. Tuhan kiranya memberkati Bapak, Ibu, dan saudara,
dan tetap percaya bahwa rancangan hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman yang sudah kami dengar. Rancangan-Mu dalam hidup kami adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan kami percaya bahwa dalam hidup kami Allah bekerja, Allah berkarya dengan luar biasa. Sekalipun kami ada di tengah-tengah pergumulan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Sekalipun di tengah-tengah persoalan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sedang merancangkan sesuatu yang indah bagi kehidupan kami sekalian. Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami banyak tantangan pergumulan. Engkau kiranya menilik mereka, Engkau kiranya menguatkan mereka, Engkau kiranya memberikan mereka pemahaman, Engkau kiranya meneguhkan mereka, dan biarkanlah mereka melihat kuasa Allah, kasih Allah, anugerah Allah, kekuatan Allah nyata dalam hidup mereka hari ini. Berkati rumah tangga, berkati usaha, berkati pekerjaan mereka, berkati setiap rencana-rencana mereka. Jika itu sesuai dengan kehendak-Mu, kerjakanlah yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Hamba berdoa buat mereka yang lemah, yang sakit, Engkau jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Pulihkan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami percaya kuasa Allah, ya dan amin, bekerja dalam diri kami. Karena Roh Kudus, Roh Allah tinggal dalam hidup kami, mengerjakan kuasa-Mu, mengerjakan rancangan damai sejahtera yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Berpisah satu dengan yang lain, turunkanlah tangan berkat-Mu buat kami sekalian. Saudaraku yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai-mu, memberkati-mu hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sukses di dalam seluruh usahamu. Kuasa Allah, rancangan damai sejahtera menjadi bagian saudara. Haleluya. Haleluya.